Oke, di sini kita akan mempresentasikan hasil dari bacaan kita dan resumen kita. Silakan ditonton. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Silakan teman-teman lihat video berikut ini. Hujan di luar deras banget ya, sampai ada kilat-kilatnya gitu. Iya ya, Yuli tahu nggak? Di dalam oksigen dan nitrogen di udara bisa bereaksi kalau ada kilat loh. Nah teman-teman, video yang kita lihat barusan itu termasuk gaya belajar visual. Jadi apa sih gaya belajar visual? Gaya belajar visual adalah belajar yang berfokus pada indera penglihatan untuk mempelajari dan memahami pelajaran dengan cara melihat gambar atau video. Yang kedua yaitu gaya belajar auditory. Apa sih gaya belajar auditory? Yuk kita lihat video berikut ini. Marilah kita nyanyikan tentang unsur-unsur periode 3 yang diawali dengan natrium dan diakhiri dengan argon. Nah, gaya belajar yang sudah kita lihat dari video tadi yaitu gaya belajar yang lebih menekankan suara dibanding tulisan. Jadi buat teman-teman yang gaya belajarnya lebih enak sambil kayak bernyanyi, teman-teman cocok dengan gaya belajar seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, yaitu sistem periodik unsur. Unsur-unsur utama dalam sistem periodik unsur. Yang pertama ada gas mulia. Gas mulia di dalam sistem periodik terdapat pada golongan 0. Nah, di sini ada sifat-sifat gas mulia. Yang pertama ada helium, neon, argon, kapron, xenon, dan radon. Gas mulia dalam kegunaannya. Yang pertama yaitu ada helium. Nah, silakan teman-teman simak dalam video berikut ini. Dan ya, kenapa sih balon yang dipegang anak kecil itu bisa terbang, sedangkan balon yang kita tiup itu tidak bisa terbang? Biar aku jawab ya Tegar. Jadi, sebesar apapun balon yang kita tiup tidak akan bisa melayang di udara karena balon yang kita tiup berisi karbon dioksida atau CO2, sedangkan balon yang dipegang sama anak kecil itu berisi gas helium. Kok bisa sih balon yang diisi gas helium itu bisa terbang? Dan kenapa balon yang diisi karbon dioksida tidak bisa terbang? Karena massa gas helium lebih ringan dibandingkan massa karbon dioksida. Bahkan, gas helium dalam jumlah yang besar bisa menerbangkan balon udara loh. Helium juga termasuk salah satu unsur gas mulia. Unsur lainnya tuh ada neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Oh, jadi gitu ya. Makasih dan ya. Iya, sama-sama Tegar. Aku juga senang bisa membantu jawab pertanyaan kamu. Nah teman-teman, dapat kita simpulkan dari video tersebut adalah balon yang berisi gas helium masanya lebih rendah daripada balon yang berisi gas karbon dioksida. Nah, dan itu juga balon yang berisi gas helium dapat menerbangkan balon udara loh teman-teman. Nah, yang kedua yaitu halogen. Halogen merupakan unsur yang sangat reaktif. Dalam sistem periodik unsur, halogen terdapat pada golongan 17. Unsur halogen salah satunya adalah klorin. Nah, mari kita simak video berikut ini. Novia, orang itu lagi nyemprotin cairan apa? Itu cairan disinfektan, Ra. Disinfektan fungsinya buat apa, Nop? Disinfektan itu berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri. Memangnya disinfektan mengandung apa sehingga membunuh kuman dan bakteri? Disinfektan mengandung klorin yang dapat membunuh kuman. Kamu tahu nggak? Klorin termasuk unsur halogen loh. Unsur lainnya ada klorin, broin, iodin, dan astatin. Oh begitu ya, terima kasih Novia. Jadi dapat disimpulkan dari video tersebut yaitu klorin dipisahkan dari senyawa dengan cara elektrolisis dalam lelehan NaCl. Disinfektan tersebut terdapat lelehan NaCl. Nah, itu termasuk dalam klorin. Yang ketiga yaitu logam alkali tanah. Logam alkali tanah banyak tersebar di air laut, mineral atau batuan dalam bentuk senyawa dengan bilangan oksidasi atau +2. Nah, selanjutnya ada sifat umum logam alkali tanah. Logam alkali tanah dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 2A. Nah, terdiri dari berlium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Mari kita simak video berikut ini. Cindy, kamu pernah ngebayangin nggak? Ternyata ada loh api yang kalau disiram dengan air bukannya mati, tapi malah makin besar nyala apinya.
Masa sih? Kayaknya nggak mungkin banget deh hal itu bisa terjadi. Nggak percaya? Coba deh kamu lihat video ini. Loh, kok bisa ya hal itu terjadi? Penyebabnya apa, Umu? Nah, lempengan logam yang dibakar tersebut merupakan salah satu dari unsur golongan alkali tanah. Logam alkali tanah memiliki dua sifat yang bisa kamu ingat loh. Yang pertama, ada logam alkali tanah kurang relatif dibandingkan dengan logam alkali. Alkali tanah tidak sereaktif logam alkali, tapi tetap bisa bereaksi. Misalnya, jika kita reaksikan logam alkali tanah dengan air, maka akan menghasilkan energi panas dan gas yang mudah terbakar. Yang kedua, logam alkali tanah bisa menghantarkan panas dan listrik. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan unsur-unsur alkali tanah sebagai penghantar listrik. Oh, jadi gitu ya. Baiklah, terima kasih atas penjelasan tentang alkali tanahnya, Umu. Iya, sama-sama Cindy. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 4, yaitu nitrogen dan oksigen. Nitrogen terdapat bebas di udara dengan kadar 78%. Selain itu, nitrogen juga terdapat dalam bentuk senyawa nitrat, misalnya dalam sendawa KNO3 dan sendawa cili NaNO3. Oke, kita simak video berikut ini. Hujan di luar deras banget ya, sampai ada kilat-kilatnya gitu. Iya ya, Yuli tahu nggak? Di dalam oksigen dan nitrogen di udara bisa bereaksi kalau ada kilat loh. Hah? Aku baru tahu loh yuk, kalau kilat bisa bereaksi dengan nitrogen. Iya, hal itu bisa terjadi karena hasil reaksi oksida nitrogen, Yul. Oh, iya ya. Dari oksida nitrogen tuh bisa terjadi nitrit dan nitrat. Iya, Yuli. Kedua senyawa itu bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Selain itu juga, Yul, nitrit dan nitrat bisa diperoleh fiksasi atau penangkapan langsung gas nitrogen. Oh iya ya, aku pernah dengar kalau gas nitrogen di udara ditangkap oleh berbagai bakteri dan diubah menjadi asam amino. Nah, gitu, Yul. Oke, yang kedua ada oksigen. Oksigen merupakan unsur utama penyusunan kerak bumi. Sebanyak 46% dari massa kerak bumi merupakan oksigen dalam bentuk senyawa. Selain terdapat pada kerak bumi, oksigen juga terdapat di udara dengan kadar 20%. Sebagai O2, sebanyak 90% massa air laut adalah oksigen dalam bentuk senyawa H2O. Oke, selanjutnya kita simak video berikut ini. Selamat pagi, Dania. Kenapa kamu terlihat sangat lelah? Iya nih Mu, aku habis jogging, olahraga, terus tiba-tiba dadaku sesak. Oh, itu karena kamu mengeluarkan karbon dioksida tanpa mengeluarkan oksigen. Jadi, mengakibatkan dada kamu terasa sesak. Oh ya, kamu tahu gak, oksigen itu termasuk unsur kimia juga loh. Hah? Maksudnya gimana sih Mu? Kamu bisa tolong bantu jelasin ke aku nggak? Boleh aja. Jadi, di dalam unsur kimia terdapat senyawa oksigen. Nah, di dalam periodik unsur kimia juga terdapat nomor atom oksigen loh, yaitu nomor atom 8 berada pada golongan 6A dan periode 2. Oksigen dalam keadaan bebas dapat berubah menjadi molekul diatomik O2 atau molekul diatomik O3 yang dikenal dengan nama ozon. Wah, penjelasan dari kamu sangat mudah dimengerti, Umu. Makasih ya. Aluminium merupakan unsur dengan persentase terbesar ketiga di kerak bumi setelah oksigen dan silika. Mineral batuannya mengandung aluminium tersebut di kerak bumi setelah aluminium silika tanah liat, bauksit, kriolit Na3AiF6, dan korundum Al2O3. Untuk memahami selanjutnya video ini. Tegar, kamu tahu nggak kenapa sih panci untuk memasak itu terbuat dari aluminium? Ya karena aluminium merupakan logam yang bisa mengantarkan panas dan juga ringan. Gak mungkin kan kita memasak memakai logam besi, kan berat. Oh iya ya. Dan kamu tahu nggak kalau aluminium itu termasuk unsur kimia periode ketiga? Oke, terima kasih Tegar atas penjelasannya. Aku sekarang jadi paham deh. Jadi, kesimpulannya, aluminium merupakan logam yang bisa menghantarkan panas dan juga angin. Selain itu, aluminium juga termasuk unsur kimia periode 3.
Silikon. Silikon merupakan unsur terbanyak kedua setelah oksigen yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini tersebar di kerak bumi sebagai mineral seikat dan silikon dioksida atau kuasa SiO. Silikon dipisahkan dari senyawa dengan cara mereduksi SiO dengan menggunakan karbon atau COC. Senyawa belerang tersebar di alam sebagai gas H2S. Batuan-batuan sulfat, misalnya batuan gipsum, CaSO4, dan mineral sulfida, misalnya pirit, FeS2, kalkopirit, CuFeS2, dan galena, PbS. Secara umum, unsur transisi adalah kelompok unsur yang terletak pada blok D di dalam sistem periodik unsur. Yang terakhir, ada unsur yang penting dalam transisi yaitu vanadium, bromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Nah, selanjutnya kita simak video berikut ini. Sandika, kok kamu bawa sedotan sendiri sih? Itu sedotan apa? Oh, ini Rado. Ini tuh sedotan stainless. Apa sih kelebihan sedotan stainless itu, San? Kelebihan sedotan stainless ini bisa dicuci ulang, tidak mudah rusak, juga dapat mengurangi sampah plastik. Selain itu, sedotan stainless ini tidak mudah karatan loh, karena dibuat dari perpaduan senyawa unsur logam transisi seperti mangan, kromium, nikel, dan unsur lainnya, silikon, dan karbon. Nah, itu sebabnya sedotan stainless tidak mudah rusak dan karatan loh. Hah? Unsur logam transisi? Apa-apa sih unsur logam transisi itu? Unsur-unsurnya itu ada skadium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Oh iya, makasih ya Sandika. Assalamualaikum.